Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi mengenai regresi dan korelasi. Ya, kita mulai saja. Nah, ini gambaran umum untuk regresi itu pengaruh ya. Jadi pengaruh itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Positif itu artinya kalau salah satunya naik, yang satunya ikut naik ya. Kalau yang satu naik, yang satu turun, itu namanya negatif, saling berkebalikan. Jadi kalau sama-sama naik atau sama-sama turun, itu positif. Kalau berbeda, yang satu naik, yang satu turun, itu negatif. Nanti koefisiennya negatif. Ini biasanya koefisien variabel X-nya negatif, kalau yang pengaruhnya positif, koefisiennya positif. Kalau korelasi itu hubungan, ya. Regresi, korelasi itu bedanya, ya. Kalau korelasi hubungan, ini rumusnya nanti dihitung dari rumus R ini. Nilainya antara 0 sampai 1. Ini kalau mendekati 0, ini hubungannya lemah. Jadi 0, sekian, 1, 0,0 gitu ya. Ini hubungannya lemah. Ini lagi apa istilahnya kalau anak muda sekarang itu? Lagi putus gitu ya, lagi jauh. Kalau sedang, setengah misalnya, hubungannya sedang, 0,5 itu hubungannya sedang. Kalau mendekati 1 ini semakin kuat. Nah, ini sudah jadian, sudah dihalalkan itu istilahnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita membahas yang regresi dulu. Regresi kita bahas yang sederhana, hanya dua variabel. Hanya ada variabel bebas, variabel tidak bebas. Variabel bebas itu atau independen, ini yang mempengaruhi. Nilai prediktor ditulis dalam sumbu X atau horizontal. Horizontal itu yang mendatar, bubuk ya, mendatar itu bubuk. Kalau vertikal itu berdiri ya, bangun ya. Kalau tidak bebas itu yang vertikal, yang dependen. Nilai terikat yang ditulis pada sumbu Y. Variabel tidak bebas dalam penelitian merupakan respons atau outcome. Outcome itu dampak ya, yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebas X. Jadi kalau soalnya tidak ditentukan X, Y-nya, artinya kalian harus baca, dipahami mana yang bebas, mana yang tidak bebas. Contohnya umur dengan tinggi tanaman. Nah, yang dipengaruhi yang mana, yang mempengaruhi yang mana? Yang bebas itu yang mempengaruhi. Ya, berarti X-nya yang umur ya. Jadi X-nya itu yang umurnya bebas, mau umur berapa aja ya. Tingginya ini dipengaruhi oleh umur. Jadi tinggi ini tidak bebas karena pengaruh umur dengan umur ya. Kalau umurnya masih kecil ya tingginya kecil ya. Kalau umurnya sudah besar ya tingginya panjang ya, lebih panjang. Kemudian promosi volume penjualan. Nah, ini berarti biaya promosi dengan volume penjualan. Mana yang bebas? Yang biaya ya X-nya ya. Jadi biayanya bebas, mau dikasih biaya berapa aja boleh ya. Biaya promosi ini mempengaruhi volume penjualan. Jadi biasanya semakin banyak promosinya, semakin banyak yang volume penjualannya atau yang beli ya. Nah, ini contohnya misalnya berat badan dengan umur ya. Ini contohnya, datanya seperti ini ya. Ini contoh data saja. Ini kalau digambar ke diagram, ini namanya diagram scatter diagram ya, diagram pencar. Ini X-nya sekian, Y-nya sekian, ini titik-titiknya. Ini ternyata memancar, ini membentuk suatu, bisa dibentuk suatu perkiraan yaitu garis lurus. Nah, ini data-data ini bisa didekati dengan suatu garis lurus. Ini artinya bisa dibuat persamaan regresi sederhananya sehingga bisa dipakai untuk memperkirakan data kesekian nanti beratnya berapa ya. Kalau umur sekian normalnya beratnya berapa. Ini untuk perkiraan. Jadi salah satu penggunaan regresi korelasi itu untuk membuat suatu perkiraan atau forecasting. Berikutnya regresi linier. Nah, ini tadi yang tadi sudah kita bahas ya, memungkinkan peramalan nilai suatu variabel tidak bebas X dari variabel bebas X. Garis regresinya menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalnya X dengan Y. Boleh tidak X tidak Y, boleh huruf yang lainnya juga boleh, tapi biasanya X dengan Y ya. Nah, sebenarnya hanya garis taksiran, jadi garisnya itu hanya perkiraan. Artinya hanya perkiraan, jadi kalau peramalan itu ada plus minusnya varian ya, yang penyimpangan datanya ada.
Ini contohnya nih, perkiraannya didekati dengan garis lurus yang merah ini ya. Berikutnya, tujuan regresi linear. Ini untuk melihat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Kalau linear sederhana ya hanya dua variabel ya. Hubungannya seberapa erat ya. Kalau ini persamaannya, ini persamaan regresi linear. Nanti kita ukur seberapa korelasinya atau hubungannya. Ini yang akan kita pakai untuk menghitung rumusnya. Jadi persamaan regresi linear sederhana hanya dua variabel x dengan y. Persamaan umumnya y sama dengan a plus bx. Menghitung b-nya rumusnya ini a-nya. A-nya boleh pakai ini, boleh pakai ini langsung. Y rata-rata min b kali x rata-rata. Artinya harus dihitung b-nya dulu ya. B-nya ketemu baru masuk ke sini ketemu a-nya. Nah, kalau enggak dihitung b dulu, a dulu boleh, tapi rumusnya ini ya. Oke, lanjut. Contoh kasus 1. Data promosi dan volume penjualan. Tentukan persamaan garis regresi. Biaya promosinya X, penjualannya Y. Dalam ratusan potong roti, ini dalam jutaan. Nah, ini didapatkan data seperti ini. Kita mencari persamaan regresi linearnya. Artinya tadi kita membutuhkan apa? Ini ya, lihat rumusnya. B-nya N kali XY. N itu jumlah pasangan data XY-nya ada berapa. X dikali Y perlu dijumlahkan, jadi kita kali X kali Y dulu, kalikan, baru dijumlah. Jumlah X-nya kita butuhkan, jumlah Y juga kita butuh, jumlah X kuadrat, ini jumlah X di kuadrat. Ini Y rata-rata, B rata-rata, X rata-rata itu dari jumlah Y dibagi N-nya ya. Kalau X rata-rata ya jumlah X dibagi N-nya. Jadi kita butuh jumlah X kali Y, sigma X, sigma Y sama X kuadrat. Jadi kita hanya mengalikan X kali Y dengan X kuadrat. Yang lainnya dijumlahkan aja. Nah, ini. Jadi, kita hanya butuh XY dengan X kuadrat. Kalau Y kuadrat ini kita untuk mencari korelasinya nanti ya, korelasinya. Ini kita hitung regresinya dulu. Jadi, Y kuadratnya diabaikan boleh ya. Ini nanti untuk korelasinya. Jadi, didapat ini X-nya setelah dijumlah, ketemunya 26. Jumlahnya Y 40, jumlahnya X kuadrat 158, jumlahnya X kali Y 232. Masukkan ke rumusnya. N-nya 5 tadi ya. Lihat pasangan datanya 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5. Masuk ke rumus B-nya. Sigma X kali Y kali N. Ini ya, N-nya 5. Sigma X kali Y-nya tadi 2, 3, 2. Ini ya. Sigma X-nya 26, sigma Y 40, X kuadrat 158. 26, 40, 158. Nah, ini 26, 40, 158. Kali N, ini X kuadratnya tadi ya. Ini jumlah X-nya 26 kuadrat. Jadi ini kuadratnya di luar, ini kuadratnya di X. Nah, ini dikali, dikurangi, ini kuadrat, ini dikali, kurangi, ini kali ini. Hasil yang atas dibagi yang bawah, ketemunya ini. Ini nilai B-nya. Dan nilai A-nya dihitung dari rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Y rata-rata berarti jumlah Y dibagi N. Itu jumlah Y-nya 40 ya, 40 bagi 5, N-nya. B-nya ini tadi sudah ketemu 1,053. Dikali sigma X-nya 26 per 5. Ini di belakang koma boleh hanya 3 angka, boleh 2 angka, boleh 4 angka ya. Boleh. Ya, jadi ini 40 bagi 5, 8. Ini dikali 26 per 5 ketemunya ini ya. 8 kurang 5,47 sekian ketemunya ini. 2,53. Masukkan ke persamaannya. Jadi persamaan regresi itu berarti setelah ngitung A dengan B, jangan lupa persamaannya itu Y sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan A-nya ini tadi 2,53 plus B-nya 1,053X. Ya. Nah, ini dilihat koefisien X-nya positif. Ya, regresinya nanti korelasinya berarti positif. Contoh yang kedua. Untuk peramalan. Jadi tadi sudah didapatkan persamaan regresinya ini. Nah, ini misalnya digunakan untuk peramalan itu memperkirakan jika biaya promosi 10 juta. Volume penjualannya berapa? Jadi kalau promosinya biayanya X-nya 10 ya. Nah, ini X-nya 10, maka Y-nya ketemunya berapa? Tinggal X-nya masukkan ke sini 10. 10 dikali 1,053 plus 2,53 ketemunya 13,06. Tadi volume satuan penjualannya ratusan ya. Artinya dikali 100. Jadi berapa kue ya? Ini kue contoh kasusnya.
Nah, contoh yang lainnya ini untuk memperkirakan jumlah penjualan pada saat biaya promosinya 2 misalnya ya. Biaya promosinya 2, ketemunya Y-nya 4,6. Ya, ini kira-kira dibulatkan 5 gitu ya. Kalau biaya promosinya 4, ini dalam jutaan ya. Y-nya ketemunya 6,7, dibulatkan boleh 6, boleh 7 ya. 5 ketemunya 7,79, dibulatkan 8. Ini perkiraan saja ya. Ya, jadi kalau selama ini berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun dengan jumlah biaya promosinya 10 juta, kira-kira nanti volume penjualannya didapatkan 40 apa tadi? Ratusan potong kue ya. Kita lanjutkan yang korelasi. Jadi tadi regresi menghitung persamaan dan peramalan forecastingnya. Oke, sekarang korelasi. Korelasi ini menyatakan tingkat keeratan atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel. R-nya berkisar antara plus 1 sampai min 1 ya. Nilai R yang plus ditandai oleh nilai kovarian yang positif, negatif berarti nilai kovariannya negatif. Jika R negatif min 1 atau plus 1, maka XY memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika R sama dengan min 1 atau plus 1, maka XY memiliki korelasi linear sempurna. Kalau mendekati itu tinggi, kalau sama dengan persis ya sempurna. Kalau 0 berarti tidak memiliki relasi, tidak berhubungan ya. Ini contohnya kalau positif ini arahnya berarti gradiennya positif. Ya, jadi tadi koefisien X-nya positif. Gradien itu koefisien X-nya. Ini arahnya positif. Ini hubungannya positif. Positif itu kalau X-nya naik, Y-nya ikut naik ya. Ini semakin naik, Y-nya semakin naik ya. Sama-sama naik. Kalau negatif seperti ini. Jadi kalau X-nya naik ya, Y-nya turun ini. Kalau X-nya turun, Y-nya malah naik ini. Jadi yang satu sisi naik, satu sisi turun. Itu negatif. Koefisiennya ini kan arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri itu berarti negatif koefisiennya. Koefisien X-nya negatif, gradiennya negatif. Nah, ini kalau yang tidak berkorelasi, biasanya kalau digambarkan di scatter diagram seperti ini. Tidak menjadi garis ya. Nah, jadi persekitaran dalam lingkaran atau elips ini yang tidak berkorelasi. Ini korelasinya hampir 0, mungkin 0,0 sekian gitu ya. Nah, ini cara menghitung koefisien korelasi. R-nya dihitung dengan B, JXX-nya ini sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung kuadrat dibagi N. Kalau JY berarti yang Y ya. Nah, artinya ini tinggal dihitung sigma untuk X kuadrat dengan Y kuadratnya. Tadi kalau regresi saja kita butuhnya X kuadrat, tapi kalau menghitung korelasi kita butuh Y kuadrat. Nah, ini untuk R kuadratnya koefisien determinasi. Jadi ini setelah ketemu nanti dikuadratkan, itu namanya koefisien determinasi. Ini menentukan sumbangan variabel terikat pada variabel bebas. Oke, kita lanjutkan koefisien determinasinya X R kuadratnya ya. Contohnya, ini contoh biaya periklanan dengan tingkat penjualan dalam ribuan ya. Tentukan persamaan regresinya, berapa koefisien korelasinya, determinasinya ya. Jadi persamaan regresi tadi yang Y sama dengan A plus BX, korelasi itu R-nya, determinasi yang R kuadrat. Nah, kita hitung A dan B-nya, kita perlu X kali Y, X kuadrat ya. Untuk menghitung R-nya tadi kita perlu Y kuadrat. Nah, jadi X kali Y ya ini kali X kali Y-nya dikalikan X kuadrat ya X kuadratnya. Kuadrat berapa? Y kuadrat ya Y-nya ini dikuadratkan ya. Dijumlah sekian, dijumlah sekian, jumlah sekian ya, jumlah. Masukkan rumusnya B ya. B-nya N kali sigma XY. Ini sigma XY-nya 12,195 dikali N-nya ada 5 ya. 5 kali 12195 min sigma X-nya 260. Sigma Y-nya 234 per N-nya 5 sigma X kuadrat ini ya 13,530 min sigma X kuadrat 260 kuadrat. Nah, yang atas dikalikan, dikurangi, dikalikan ya, dikalikan, kuadrat, dikurangi, ketemunya sekian, 2,7. A-nya ini sigma Y per N dikurangi B, X rata-rata itu ya sigma X per N. Sama-sama per N ya, jadi pernya jadikan 1 boleh ya. Jadi sigma X min B sigma Y per 5. Sama-sama per 5 kan ya, jadi pembilangnya ini dijadikan 1 operasi, pernya jadi 1 per 5. Penyebutnya ditulis 1 kali. Jadi sigma Y-nya tadi 234, min B-nya ini tadi ketemunya
2,7 ya, sigma X-nya 260 dibagi N-nya 5. Oke, dihitung ketemunya min 93,6. Jadi, Y-nya min 93,6, ini A-nya plus B-nya 2,7X. Ini jangan lupa ditulis persamaan regresi. Jadi kalau diminta persamaan regresi, jangan cuma ngitung A, B ketemu selesai. Ya, ini artinya jawabannya kurang sempurna. Harus ditulis persamaannya Y sama dengan apa ya. Lanjut ya menghitung R. Nah, kita butuh menghitung GXX tadi. Nah, ini langsung masuk ke rumusnya ini. Jadi sigma X kuadratnya tadi ketemunya berapa? 13, 5, 30 yang Y kuadrat 11078 ya. Jumlah X-nya 260, jumlah Y-nya 234. Nah, 13, 5, 30, 260 per 5. Ini dalam kurung kuadrat ya. Ini yang jumlah Y-nya, min jumlah Y kuadrat per N. Ini yang atas dihitung dulu, dibagi yang bawah dihitung dulu ya. Ini yang atas temunya berapa, bawah berapa, dibagi, di akar, dikali B-nya. Ketemunya ini. Ini tinggal dikuadratkan untuk koefisien determinasi ya. R kuadratnya jadi 0,76 kuadrat ketemunya 58%. 0,58 atau 58%. Artinya pengaruh X terhadap Y-nya 58%. Sisanya, berarti sisanya berapa? 42 ya. 42% itu dipengaruhi oleh faktor lain selain X. Tadi X-nya apa? X-nya biaya periklanan ya. Jadi biaya iklan itu mempengaruhi sebesar 58% penjualan. Yang lainnya faktor lain selain iklan ya. Nah, ini tugasnya cari AB persamaan regresi. Ini forecastingnya, perkiraannya kalau pengalaman kerjanya 3,5 tahun berapa ya. Masukkan ke persamaan regresinya, ketemunya Y-nya berapa. Ini persamaan regresi pengaruh. Nah, tadi pengaruh itu berarti koefisien determinasi ya, dihitung determinasinya. Oke, sampai sini dulu. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.